Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan akan menyampaikan materi kami yang berjudul tentang etika berdiskusi pada forum ilmiah. Jangan lupa disimak kelanjutannya ya. Keterampilan berbicara merupakan salah satu dari keempat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ini terdiri dari keterampilan membaca, menulis, menyimak, dan mendengarkan. Keempat keterampilan tersebut sangat erat dengan proses berpikir seseorang dalam mendasari suatu bahasa. Keterampilan berbicara dalam forum ilmiah atau disebut dengan presentasi ilmiah adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Agar forum ilmiah ini berjalan dengan lancar dan sukses, presentator harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kebahasaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada poin kedua, yaitu berbicara sebagai kapabilitas berbahasa. Kapabilitas berbahasa dalam proses pemerolehannya sendiri secara urut dimulai dari menyimak, berbicara, membaca, kemudian menulis. Nah, tujuan utama dari berbicara sendiri adalah untuk menyampaikan gagasan-gagasan pembicaraan kepada para pendengar. Akan tetapi, tujuan berbicara di sini tidak hanya terbatas kepada penyampaian informasi kepada orang lain saja. Berbicara sebagai salah satu komunikasi dapat digunakan dengan berbagai tujuan. Salah satu penulis yaitu Mulyana dalam bukunya pada bab 5 halaman 30 tahun 2001 mengelompokkan berbicara ke dalam 4 tujuan, yaitu yang pertama tujuan sosial, yang kedua ekspresif, yang ketiga ritual, dan yang terakhir adalah tujuan instrumental. Nah, kapabilitas berbahasa sendiri mengarah kepada dua hal, yaitu ketercapaian tujuan dan realisasi strategi tutur kata yang baik dan santun. Dengan kata lain, kapabilitas berbahasa ini menjadi gambaran dari kecerdasan dan karakter yang baik dari dalam diri seseorang. Seseorang yang mampu menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain, namun membuat mitra tutur tidak nyaman, terancam mukanya, bahkan membuat situasi dalam forum semakin memburuk, tentu tidak dapat dikatakan memiliki kapabilitas berbahasa yang baik. Hal ini berhubungan dengan sikap sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik belum bisa dikatakan sukses apabila ia belum bisa atau belum mampu menjadi pengguna bahasa yang baik. Karena penggunaan bahasa dari seorang pemimpin akan mencerminkan sikap dan kecerdasan serta kewibawaan dari pemimpin itu sendiri. Nah, itulah mengapa kapabilitas berbahasa ini sangat penting, teman-teman. Hubungan berbicara dengan keterampilan berbahasa lain. Yang pertama, hubungan berbicara dengan menyimak. Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan. Seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, bertelepon, tanya jawab, dan interview. Kegiatan berbicara dan menyimak saling mengisi, saling melengkapi. Tidak ada gunanya orang berbicara bila tidak ada orang yang menyimaknya. Yang kedua, hubungan berbicara dengan membaca. Kemampuan-kemampuan umum berbahasa lisan turut melengkapi suatu latar belakang pengalaman yang menguntungkan juga bagi pengajaran membaca. Kemampuan tersebut mencakup ujaran yang jelas dan lancar, kosakata yang luas dan beraneka ragam, penggunaan kalimat-kalimat lengkap dan sempurna, pembeda-pembedaan, pendengaran yang tepat, kemampuan mengikuti serta menelusuri perkembangan cerita atau menghubungkan aneka macam kejadian dalam urutan yang wajar. Yang ketiga, hubungan berbicara dengan menulis. Menulis dan berbicara keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif produktif.
Artinya, menulis dan berbicara berperan sebagai penyampai atau mengirim pesan kepada pihak lain. Keduanya harus mengambil sejumlah keputusan berkaitan dengan topik, tujuan, jenis informasi dan akan disampaikan, serta cara penyampaiannya sesuai dengan kondisi sasaran atau pembaca atau pendengar. Dan cocok teksnya yaitu teks posisi, deskripsi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Berbicara pada forum ilmiah. Berbicara pada forum ilmiah memiliki etika atau kaidah yang harus kita penuhi agar membawa kesuksesan dalam menyampaikan informasi, meningkatkan kualitas pengetahuan, atau memecahkan masalah. Yang diucapkan pada musabah tahun 2012 menyatakan bahwa kemampuan berbicara bermanfaat untuk yang pertama, memperlancar komunikasi antar sesama, yang kedua, mempermudah pemberian informasi, yang tiga, meningkatkan kepercayaan diri, keempat, meningkatkan kewibawaan, yang kelima, mempertinggi dukungan publik, yang keenam, menjadi penunjang meraih profesi atau pekerjaan, dan yang terakhir, meningkatkan mutu profesi atau pekerjaan. Keterampilan berbicara tersebut berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan kehidupan ilmiah. Keduanya merupakan cerminan pengetahuan dan kepribadian etika kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik berbicara yang baik. Teknik berbicara yang baik merupakan berbicara secara menarik dan jelas sehingga dapat dimengerti dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam komunikasi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara agar memenuhi kaidah berbicara yang baik. Yang pertama, yaitu berbicara ramah pada setiap orang. Keramahan menunjukkan kerendahan hati dan upaya membuat orang lain nyaman. Keramahan ditujukan dengan senyum, menata lawan bicara, kemampuan untuk memperhatikan tuturan orang-orang di sekitar kita. Dengan kata lain, kita tidak bersikap acuh dan mengabaikan orang lain. Berikutnya, artikulasi atau pelafalan harus jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Bersikaplah disiplin dalam berbicara dengan membuat orang lain memahami apa yang kita bicarakan. Dapat diwujudkan dengan mematuhi kaidah pelafalan dan mengupayakan pelafalan yang jelas. Kemudian, perhatikan pemilihan kata atau diksi. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata. Istilah ini bukan hanya digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan suatu peristiwa, tapi juga meliputi persoalan gaya bahasa. Misalnya, ketua kelas memerintahkan anggotanya untuk memilih laboratorium A daripada laboratorium B karena peralatan di laboratorium A lebih lengkap. Kata memerintahkan dapat diganti menggunakan kata menyarankan. Meskipun hasilnya sama, membuat orang lain melakukan apa yang dikatakan, tetapi memiliki nilai dan makna yang berbeda. Kata menyarankan bernilai lebih halus dan santun serta bernilai lebih. Kemudian, fokuslah pada apa yang kita bicarakan dengan menyatakan dalam kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah berlaku sesuai dengan yang kita hadapi baik formal maupun non-formal. Fokuslah pada pembicaraan kita, ditandai pula dengan pernyataan yang tidak berbelit-belit serta mudah dipahami. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik berbicara di depan umum. Kemampuan berbicara di depan umum harus dimiliki oleh seorang pemimpin, baik dari lembaga pemerintah maupun pemimpin dari lembaga informal lainnya. Agar seseorang berhasil dalam misinya, seringkali seseorang harus memiliki kemampuan berbicara di depan umum. Berikut beberapa teknik berbicara di depan umum. Yang pertama, persiapan. Siapkan segala sesuatu atau segala hal yang mendukung dalam pembicaraan, sekalipun poin yang paling kecil. Yang kedua, awali dengan kalimat pembuka. Gunakan kalimat pembuka sebagai sapaan, contohnya seperti sapaan selamat pagi, atau jika kita seorang muslim, kita juga bisa menggunakan kalimat sapaan salam agar memberikan kesan yang lebih baik. Yang ketiga, hilangkan perasaan gugup. Perasaan gugup adalah masalah yang sering dihadapi oleh seseorang ketika hendak ingin berbicara. Perasaan gugup tersebut membuat seseorang untuk enggan berbicara. Untuk mengatasi rasa gugup tersebut, kalian hanya perlu tampil percaya diri.
Yang keempat, berbicara dengan santai. Berbicaralah dengan pelan dan santai, tetapi sesuaikan dengan suasana agar tidak membosankan atau monoton. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan, santun, dan mudah dimengerti oleh pendengar, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Orang-orang yang menggunakan bahasa yang sopan akan lebih enak didengar. Yang keenam, berbicara dengan jelas. Seorang pembicara harus terlatih untuk berbicara dengan jelas, agar informasi dapat diterima dengan baik. Yang ketujuh, kontak mata. Kontak mata sangat penting dalam membangun sebuah komunikasi. Orang-orang akan merasa spesial dan mereka tidak hanya untuk bertepuk tangan saja. Yang terakhir, gunakan bahasa tubuh. Seringkali kita mati gaya saat akan berbicara di depan umum. Padahal bahasa tubuh mampu memberikan penegasan pada informasi yang kita berikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai teknik membuka dan menutup pembicaraan. Untuk teknik membuka pembicaraan, yang pertama adalah membuka pembicaraan dengan menyampaikan maksud dan tujuan. Dengan langsung menyampaikan maksud dan tujuan dari pembicaraan, maka pendengar dapat mengetahui apa yang akan didapatkan dari materi yang akan disampaikan. Teknik ini juga sangat tepat untuk mendapatkan perhatian dari pendengar. Yang kedua adalah membuka pembicaraan dengan memberikan pertanyaan. Memberikan pertanyaan pada pendengar dapat menjadi cara yang efektif agar pendengar menjadi fokus pada materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Ketika pembicara memberikan pertanyaan, maka pendengar akan memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dengan memikirkan jawaban, maka fokus pendengar akan tertuju pada tema yang akan dibahas. Yang ketiga adalah membuka pembicaraan dengan cerita. Bercerita dapat menjadi cara yang efektif untuk menarik perhatian pendengar. Bercerita dengan baik sebelum memulai isi pembicaraan juga akan membuat pembukaan menjadi lebih berkesan. Kemudian yang keempat adalah membuka pembicaraan dengan data atau fakta. Menyampaikan data dan fakta yang menarik dapat membuat pembicara berpikir dan menciptakan efek dramatis tanpa harus mendramatisir. Kemudian yang kelima adalah membuka presentasi dengan kutipan atau pernyataan. Membuka pembicaraan dengan kutipan yang sesuai dengan pokok bahasan dapat menjadi hal yang menarik. Kutipan tersebut dapat diambil dari orang-orang yang terkenal ataupun orang-orang yang memiliki pengaruh dalam bidangnya. Selain itu, pembicara juga bisa menggunakan pernyataannya sendiri jika pernyataan yang dimilikinya itu menarik. Untuk yang selanjutnya adalah teknik menutup pembicaraan. Yang pertama adalah merangkum pesan utama. Merangkum pesan utama dari pembicaraan adalah cara yang baik untuk menutup presentasi, terutama jika presentasi yang disampaikan memiliki banyak pembahasan dan memakan waktu yang lama. Dengan merangkum pesan utama, maka pendengar akan mengingat poin penting isi pembicaraan yang telah disampaikan. Yang kedua adalah menggunakan kutipan. Hal ini sama seperti pembukaan, kutipan juga dapat digunakan untuk menutup pembicaraan dengan catatan kutipan yang digunakan relevan dengan topik pembicaraan yang disampaikan. Untuk yang terakhir adalah ajakan untuk bertindak. Salah satu teknik menutup pembicaraan adalah mengajak untuk bertindak. Dengan mengajak untuk bertindak, maka menjadikan informasi yang telah disampaikan pembicara bisa menjadi lebih bermanfaat. Yang keenam adalah diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah terdiri dari 3 macam. Yang pertama, diskusi meja bundar, yaitu jika jumlah diskusi tidak terlalu banyak, 5-15 orang, diskusi meja bundar dapat dilakukan. Seorang ketua ditunjuk untuk memimpin diskusi. Yang kedua, diskusi berkelompok. Jika peserta banyak dan yang didiskusikan bermacam-macam, diskusi dapat dilaksanakan dalam kelompok-kelompok. Yang ketiga, diskusi panel. Diskusi panel merupakan forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan sekelompok pendengar mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika berdiskusi.
Diskusi adalah kegiatan kerjasama yang mempunyai cara-cara dasar yang harus dipatuhi oleh seluruh kelompok. Menurut Sulistyo 2016. Oleh karena itu, dalam kegiatan diskusi perlu adanya etika untuk memperlancar kegiatan diskusi tersebut. Next. Di dalam diskusi terdapat dua panitia, yaitu panitia pengarah dan panitia pelaksana. Panitia pengarah mempunyai tugas yang berdasarkan dari tujuan, jenis, dan besarnya cakupan diskusi. Di antaranya, menerjemahkan tujuan diskusi secara jelas dan rinci, menerjemahkan tujuan diskusi ke dalam topik-topik diskusi yang sesuai, menentukan pemakalah yang akan diminta menulis dan membawakan topik diskusi, menyusun jadwal kegiatan diskusi. Panitia pelaksana. Adapun hal yang harus diperhatikan oleh panitia pelaksana diantaranya, semua kelengkapan diskusi harus sudah siap sehari sebelum diskusi berlangsung. Berbagai peralatan cadangan juga harus disiapkan yang digunakan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang tak terduga. Jangan mengubah nama peserta atau siapapun yang terlibat dalam diskusi. Makalah jangan diubah baik berupa ejaan maupun redaksi isinya. Next. Dalam diskusi juga terdapat ketua diskusi, pembicara atau pemakalah, dan pendengar. Ketua diskusi mengatur jalannya pembicaraan saat diskusi, tetapi tidak semena-mena, bersikap jujur, berlaku adil, dan tidak memihak kepada siapapun. Sikap moderator yang baik, diantaranya menjadi pendengar yang baik, berusaha peka terhadap situasi, memimpin dengan kemahiran memimpin. Pembicara atau pemakalah. Pembicara atau pemakalah juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini agar menjadi pemakalah yang baik. Di antaranya, pemakalah harus menulis atau berdiskusi sesuai dengan topik dan tujuan yang diminta. Waktu berbicara, pemakalah menjaga kontak mata dengan hadirin, tidak hanya melihat ke layar tayangan. Pembicara tidak melebihi waktu yang disediakan untuknya. Pendengar. Tidak hanya ketua diskusi dan pembicara atau pemakalah, pendengar juga harus memperhatikan hal-hal yang diantaranya, pendengar hanya berbicara jika diizinkan oleh moderator, berbicara dengan singkat, padat, dan jelas, mengikuti diskusi dengan penuh seksama, mendengar pembicaraan dengan serius, bersikap sopan saat berdiskusi. Sekian. Kesantunan berdiskusi. Kegiatan berdiskusi merupakan upaya untuk mengungkapkan gagasan, ide, dan pendapat mengenai suatu masalah yang menjadi topik diskusi. Dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode diskusi, terkadang muncul penggunaan bahasa-bahasa yang kurang santun dalam mengemukakan pendapatnya. Oleh sebab itu, dalam kegiatan pembelajaran diperlukan materi cara berdiskusi yang santun dan pilihan kata yang tepat ketika berbicara kepada orang lain. Pada saat kegiatan berdiskusi, sering ditemukan kesalahan-kesalahan. Tuturan yang dipakai terkadang berupa sindiran, ejekan, atau bantahan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Dalam kegiatan berdiskusi, diperlukan cara dan pemakaian bahasa yang santun agar terjalin komunikasi yang baik antara penutur dan lawan tutur. Berikut ini adalah pemakaian bahasa yang santun yang diungkapkan dalam kegiatan berdiskusi, yaitu yang pertama, berbicara hal yang wajar dan menggunakan akal sehat. Dalam berdiskusi, berbicaralah sewajarnya, sesuai topik yang akan dibahas. Jangan membahas hal-hal yang tidak perlu atau keluar dari topik pembahasan. Yang kedua, berprasangka baik kepada mitra tutur. Jika penutur berprasangka buruk pada mitra tutur, tidak akan terjadi kecocokan pendapat dan komunikasi menjadi tidak menyenangkan. Penutur mengedepankan pokok masalah yang diungkapkan. Yang keempat, kalimat tidak perlu berputar-putar agar pokok masalah tidak kabur. Cukup berbicara pada intinya saja dalam berdiskusi dan tidak perlu berbelit-belit. Yang kelima, penutur bersikap terbuka dan menyampaikan kritik secara umum. Komunikasi akan terasa santun jika penutur berbicara secara terbuka dan seandainya menyampaikan kritik disampaikan secara umum, tidak ditujukan secara khusus pada orang tertentu. Yang keenam, bertutur secara santun tidak perlu dibuat-buat, tetapi sejauh penutur berbicara secara wajar dengan akal sehat, tuturan akan terasa santun. Dengan kesederhanaan tuturan, penutur sebenarnya memiliki praanggapan bahwa mitra tutur sudah banyak memahami apa yang dimaksud oleh penutur agar hal-hal yang didiskusikan tidak melebar jauh dari pokok masalah. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Bagi teman-teman yang ingin menanyakan seputar materi yang telah kami sampaikan, bisa langsung menuliskan pada forum di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.